Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selma Fitriani dari kelas 12 IPS 1 SMA Manggala. Saya di sini untuk menceritakan cerita sejarah pribadi saya untuk memenuhi tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Ibu Ais Oktaviani. Saya akan mulai cerita ini dengan sedikit latar belakang. 10 November 2005 adalah hari kelahiran saya di kampung kecil bernama Kampung Bojong, sebuah rumah sederhana yang menjadi tempat kelahiran saya saat itu. Nama saya Selma Fitriani, nama pemberian almarhum ayah saya 17 tahun yang lalu. Saya lahir dan besar di kota Kembang, yaitu kota Bandung. 16 tahun yang lalu, tepatnya saya baru berumur 1 tahun, ayah saya meninggalkan saya dan keluarga untuk selamanya. Sejak saat itu, keadaan ekonomi keluarga pun berubah drastis. Saya sebagai anak bungsu dari 8 bersaudara yang dipaksa untuk berjuang agar bisa sekolah dan menyelesaikan pendidikan minimal sampai lulus sekolah menengah atas, atau sering kita sebut SMA. Pada tahun 2010 adalah tahun yang tidak akan pernah terlupakan. Ibu saya berlari-lari mengajak saya ke satu di antara TK di desa yang lokasinya cukup jauh dari rumah. Saya ingat betul bahwa hari itu adalah hari pertama masuk TK. Rasa bahagia tidak terkira memenuhi rongga dada. Saya tidak menyangka bahwa anak yang ditinggalkan ayahnya dari sejak kecil bisa mengenyam bangku sekolah. Kehidupan studi saya berjalan dengan lancar. Setiap hal yang berkaitan dengan kebutuhan sekolah pasti dipenuhi oleh ibu dan kakak saya sekalipun harus berhutang. Seminggu kemudian, sejak saya mulai menempuh pendidikan di TK Darussalam yang berjarak sekitar kurang lebih 1 kilometer dari rumah itu, ibu membiasakan saya untuk mandiri, sehingga saat berangkat ke TK pun saya tidak diantar, tetapi jalan kaki. Untungnya, ada teman-teman yang kebetulan mereka berjalan kaki juga. Sedangkan ibu berdagang di salah satu sekolah yang ada di Lemburawi yang bernama SMP PGRI. Setelah 1 tahun di TK, saya melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar. Nama sekolah itu SDN Bojong, yang jaraknya lebih dekat dari rumah. Saya memanfaatkan fasilitas yang diberikan ibu dan kakak untuk belajar sebaik mungkin. Saat di SD, saya memberanikan diri untuk mengikuti perlombaan di bidang matematika, mata pelajaran favorit saya. Siang malam, saya berlatih agar bisa juara dan membanggakan sekolah, khususnya membanggakan ibu dan keluarga. Ibu dan bapak guru pun mulai melirik potensi yang saya miliki. Mereka semakin sering mengikutkan saya pada ajang perlombaan, seperti lomba puisi, MIPA, O2SN, dan sebagainya. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Akhirnya saya duduk di bangku SMP yang bernama SMP Manggala. Tetapi pada saat SMP, kepribadian pun berubah menjadi sedikit malas belajar. Alhasil, pada kelas 8 semester 1, saya mendapatkan ranking 16 dari 25 siswa. Anehnya, pada saat itu tidak ada rasa menyesal sedikit pun, dan menikmati cara hidup saya pada saat itu yang dimana tidak ingin diatur dan diurusi oleh orang lain. Dirasa hal tersebut terjadi karena sedang dalam masa pubertas dan juga masa peralihan. Tetapi pada suatu malam, Selma pun terdiam dan menyesali apa yang diperbuatnya. Dan mulai dari itu, Selma perlahan mulai merubah dirinya menjadi lebih baik. Ranking Selma pun perlahan mulai naik. Masa SMP bisa dibilang merupakan masa yang paling indah untuk dikenang. Tetapi tidak dengan saya, yang bersekolah hanya kurang lebih 1,5 tahun di sekolah secara normal, yang dimana setelah itu sekolah berubah sistem menjadi sekolah daring atau online, yang dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Setelah bertahun-tahun menghabiskan masa di SMP, tibalah pada saat ujian sekolah. Pada saat US, saya mendapatkan nilai atau NEM yang dibilang pas-pasan. Setelah melihat nilai keluar, saya bertekad untuk memperbaiki diri saya ke depannya. Pada akhirnya, perempuan yang bernama Selma itu pun duduk di bangku SMA. Ia bersekolah di sekolah yang sama seperti SMP, yaitu Manggala Putra. Setelah masuk SMA,
keadaan tidak berubah. Sejak saat itu, kami melaksanakan PLS secara daring atau online, sehingga saya dan teman-teman bahkan guru tidak terlalu kenal satu sama lain. Kemudian, pada saat masuk sekolah, sistem belajar pun berubah menjadi luring, karena banyak yang tidak setuju dengan sistem daring tersebut. Dimulai dari siswa, guru-guru, bahkan orang tua pun tidak setuju, karena orang tua sedikit terhambat oleh faktor ekonomi, yang dimana pada saat itu, sebagian orang tua dari siswa diberhentikan pekerjaannya akibat COVID-19 tersebut. Setelah setengah tahun dengan sistem luring, sekolah pun berubah lagi sistemnya menjadi di sesi. Lumayan ada peningkatan, tetapi tetap saja saya dan teman-teman yang berbeda jam sekolahnya tidak begitu kenal atau akrab satu sama lain. Kemudian, pada saat naik ke kelas 11, COVID pun mulai hilang dari Indonesia, sehingga belajar pun sudah sepenuhnya di sekolah, tanpa embel-embel daring maupun luring. Dan saya sangat senang, karena bisa kenal lebih dekat dengan teman-teman yang dari kelas 10 tidak begitu dekat karena berbeda sesi. Belajar dari kisah selama di SMP, saya pun berjuang untuk memperbaiki diri dan hasilnya saya bisa kembali mendapatkan peringkat 3 besar di kelas. Dengan ini saya berharap untuk lulus jalur rapot dan memilih universitas terbaik yang saya inginkan. Masa-masa ini menjadi bayangan bagaimana kehidupan setelah lulus dari sekolah ini. Jadi saya akan berusaha dengan sebaik-baiknya supaya kesuksesan bisa didapatkan dan karir saya bisa memiliki akhir yang baik. Dan inilah saya sekarang, duduk di kelas 3 SMA kelas 12 IPS 1. Pengorbanan seorang ibu dan kakak yang rela membagi uang hasil kerja kerasnya supaya bisa menyekolahkan anak dan adiknya sampai ke titik ini. Saya tidak pernah merasa lelah jika harus belajar sampai larut malam. Jika nantinya saya menjadi orang sukses dan berkilau layaknya emas, orang pertama yang akan saya bahagiakan adalah ibu.